Halo Kicau Mania di seluruh penjuru negeri. Balik lagi nih bareng kita di Cinta Kicau Mania, channel kesayangan kita semua yang selalu bagi-bagi ilmu dan tips seputar dunia perkicauan. Nah, kali ini kita mau bahas sesuatu yang bikin deg-degan tapi juga penuh harapan. Gimana sih caranya milih bakalan kacer yang prospeknya cerah banget di pasar burung? Siapa sih yang nggak pengen punya kacer jawara dari anakan? Pasti semua mau dong. Jangan sampai salah pilih ya, karena modal awal itu penting banget untuk kesuksesan ke depannya. Banyak banget kicau mania yang terjebak mitos atau cuma ikut-ikutan pas milih bakalan. Padahal ada loh rahasia dan trik jitunya. Penasaran kan? Yuk kita bedah tuntas satu persatu, biar kalian pulang dari pasar burung dengan senyum lebar dan kacer impian di tangan. Baik, teman-teman Kicau Mania, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus repot-repot milih bakalan? Kenapa nggak langsung beli kacer dewasa yang udah jadi aja? Nah, ini dia poin pentingnya. Memilih bakalan itu punya segudang keuntungan yang nggak bisa diremehkan. Pertama, kacer bakalan itu ibarat kanvas kosong. Kita bisa membentuk karakternya, melatih mentalnya, dan mengisi materi isiannya sesuai keinginan kita. Artinya, kita bisa punya kacer dengan gaya dan suara khas yang benar-benar kita ciptakan sendiri. Kedua, kepuasan batinnya itu loh, beda. Merawat dari nol sampai jadi jawara, itu sensasinya luar biasa. Ketiga, resiko adaptasinya lebih kecil. Kacer bakalan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru dan pemilik barunya. Dan yang paling penting, potensi harganya bisa melambung tinggi kalau kita berhasil mencetaknya jadi burung juara. Jadi, investasi waktu dan tenaga di awal itu bakal terbayar lunas di kemudian hari, bahkan berkali-kali lipat. Sebelum kita nyemplung ke hiruk-pikuk pasar burung, ada baiknya kita siapkan amunisi dulu nih, Kicau Mania. Jangan sampai berangkat dengan tangan kosong dan pikiran kosong. Pertama, penting banget untuk menyiapkan keranjang atau sangkar kecil yang nyaman dan aman untuk membawa pulang bakalan nanti. Pastikan ada penutupnya ya, biar burung tidak stres di perjalanan. Kedua, bawa uang tunai secukupnya. Kadang di pasar burung, transaksi tunai itu lebih cepat dan praktis. Ketiga, dan ini yang paling krusial, siapkan mental dan pengetahuan. Jangan mudah tergoda rayuan penjual atau ikut-ikutan teman. Datanglah dengan ilmu yang cukup, seperti yang akan kita bahas sebentar lagi. Bawalah catatan kecil atau rekam video singkat jika perlu untuk membandingkan antar burung. Dan yang terakhir, jangan lupa bawa bekal kesabaran. Milih bakalan yang tepat itu butuh waktu, tidak bisa terburu-buru. Oke, setibanya di pasar burung, jangan langsung nyosor ke satu sangkar aja ya, Kicau Mania. Ambil waktu sebentar untuk mengobservasi secara umum. Dari kejauhan, coba perhatikan kumpulan bakalan kacer yang ada. Carilah burung yang terlihat paling aktif, paling gesit, dan paling lincah di antara teman-temannya. Burung yang cuma diam mematung di pojokan, apalagi sampai bulu-bulunya mengembang terus, itu bisa jadi indikasi awal kalau dia kurang sehat atau stres berat. Bakalan yang prospek biasanya punya aura hidup yang kuat. Mereka cenderung celingak-celinguk, melompat dari tangkringan satu ke yang lain, dan menunjukkan rasa ingin tahu. Ini menunjukkan kacer tersebut punya mental yang cukup baik dan tidak terlalu penakut. Ingat, kesan pertama itu penting, jadi jangan sampai terlewat. Sekarang mari kita masuk ke detail yang lebih spesifik, yaitu bagian mata. Mata adalah jendela kesehatan seekor burung. Bakalan kacer yang sehat dan punya prospek bagus, matanya akan terlihat bening, bulat sempurna, dan bersinar cerah. Pupilnya harus fokus dan responsif terhadap gerakan kita. Hindari bakalan yang matanya terlihat sayu, berair, ada selaput putih, atau bahkan ada benjolan di sekitar kelopak mata. Mata yang tidak sehat bisa jadi indikasi adanya infeksi atau penyakit serius yang bisa menghambat pertumbuhannya dan bahkan menular ke burung lain. Jadi, pastikan matanya hidup ya, Kicau Mania. Ibaratnya manusia, kalau matanya lesu, pasti badannya juga kurang fit kan? Nah, sama juga dengan burung. Mata yang tajam dan jernih adalah tanda awal dari kacer yang lincah dan bersemangat. Setelah mata, kita lanjut ke bagian paruh dan lubang hidung. Ini juga nggak kalah pentingnya loh. Paruh kacer yang sehat itu harus mulus, tidak ada luka, tidak ada bekas benturan, dan tidak ada sisa makanan yang menempel. Bentuknya juga harus proporsional, tidak terlalu panjang atau terlalu bengkok. Perhatikan juga ujung paruhnya, apakah ada tanda-tanda growol atau paruh yang tumbuh tidak wajar.
Kemudian, pindah ke lubang hidung. Pastikan lubang hidungnya bersih, tidak ada lendir, tidak basah, dan tidak ada kotoran yang menyumbat. Lubang hidung yang basah atau tersumbat itu bisa jadi indikasi awal penyakit pernafasan yang pastinya nggak kita inginkan. Ingat, pernafasan yang lancar itu krusial banget buat burung kacar, apalagi untuk mental fighternya nanti. Jadi, luangkan waktu untuk melihat detail kecil ini. Selanjutnya, kita periksa bagian kaki dan cengkramannya. Kaki adalah penopang utama burung, apalagi kacer yang aktif melompat dan berpose di tangkringan. Kaki yang sehat itu harus terlihat kuat, tidak bengkak, tidak ada sisi kering atau kapalan, dan tidak ada luka. Jari-jarinya juga harus lengkap, keempat jari menapak sempurna, dan tidak ada yang bengkok atau cacat. Perhatikan cengkramannya pada tangkringan. Bakalan kacer yang prospek biasanya punya cengkraman yang kuat dan erat. Dia tidak akan mudah kehilangan keseimbangan. Hindari kacer yang kakinya terlihat lemas, sering bergetar, atau bahkan tidak bisa mencengkram dengan sempurna. Ini bisa jadi tanda masalah saraf atau penyakit yang akan menghambat performanya di masa depan. Pastikan kakinya kokoh ya, kicau mania, karena itu pondasi dari burung jawara. Sekarang kita beralih ke bulu. Kondisi bulu juga bisa jadi indikator kesehatan yang sangat baik. Bakalan kacer yang sehat dan punya prospek, bulu-bulunya akan terlihat rapi, bersih, tidak kusam, dan menempel rapat pada tubuh. Hindari bakalan yang bulunya acak-acakan, kusam, banyak yang patah, atau bahkan ada bagian yang botak. Terutama perhatikan bulu di sekitar dada dan punggung. Kalau bulu mengembang terus-menerus, itu bisa jadi tanda burung sedang kedinginan atau tidak enak badan. Perhatikan juga apakah ada kutu atau parasit lain yang terlihat bergerak di sela-sela bulunya. Bulu yang bagus menunjukkan burung rajin merawat diri, yang artinya dia dalam kondisi prima. Bulu yang bersih dan terawat juga akan mendukung penampilan maksimal kacer kita saat sudah dewasa nanti. Meski terlihat sepele, bagian kloaka atau dubur ini sangat penting untuk diperiksa kicau mania. Kloaka yang bersih dan kering adalah tanda mutlak dari sistem pencernaan yang sehat. Bakalan kacer yang sehat, kloakannya akan bersih dari sisa-sisa kotoran yang menempel. Hindari kacer yang kloakannya terlihat kotor, basah, atau bahkan ada bekas diare yang mengering di sekitarnya. Kloaka yang kotor dan basah bisa jadi indikasi diare, infeksi pencernaan, atau masalah kesehatan serius lainnya. Burung dengan masalah pencernaan cenderung lemas, kurang nafsu makan, dan pertumbuhannya akan terhambat. Jadi, jangan malu atau sungkan untuk meminta penjual mengangkat burung sebentar agar kita bisa melihat detail ini. Ini adalah salah satu kunci untuk memastikan burung yang kita pilih benar-benar sehat luar dalam. Setelah detail kesehatan, mari kita bicara soal bentuk tubuh atau postur. Bakalan kacer prospek itu punya postur yang ideal, kicau mania. Ciri-cirinya, ia memiliki tubuh yang panjang, ramping, dan proporsional. Tidak terlihat gemuk atau terlalu kurus. Dadanya bidang, menunjukkan kekuatan. Lehernya panjang dan tegak, ini penting untuk gaya tarung kacer saat dewasa nanti. Punggungnya lurus, tidak melengkung. Ekornya juga harus terlihat panjang dan lurus. Hindari kacer yang posturnya bungkuk, lehernya pendek, atau dadanya cekung. Postur yang baik ini menunjukkan struktur tulang yang kuat dan mendukung pergerakan yang lincah. Kacer dengan postur ideal akan lebih mudah untuk dikembangkan potensinya, baik dari segi suara maupun gaya bertarung. Ini adalah faktor genetik yang tidak bisa diubah, jadi pilih yang terbaik dari awal ya. Sekarang kita masuk ke aspek non-fisik yang tak kalah penting, yaitu perilaku dan mental. Bakalan kacer prospek harus punya kelincahan dan kegesitan yang bagus. Dia tidak hanya diam di satu titik, tapi aktif bergerak, melompat dari satu tangkringan ke tangkringan lain dengan cekatan. Gerakannya cepat, responsif, dan terlihat bertenaga. Burung yang lincah menunjukkan energi yang tinggi dan metabolisme yang baik. Hindari bakalan yang terlihat lesu, malas bergerak, atau hanya diam di dasar sangkar. Kelincahan adalah indikator awal dari stamina yang bagus, yang mana ini sangat dibutuhkan kacar saat berlaga nanti. Kacar yang lincah juga cenderung lebih mudah beradaptasi dan punya mental tarung yang lebih cepat muncul. Jadi, perhatikan bagaimana dia bergerak ya, kicau mania, apakah gesit seperti kilat atau lambat seperti siput. Selain lincah, bakalan kacer yang prospek juga harus menunjukkan mental keberanian yang cukup. Bukan berarti dia harus galak atau menyerang ya, tapi dia tidak boleh terlalu penakut. Coba dekati sangkarnya secara perlahan. Bakalan yang bagus mungkin akan sedikit mundur atau melompat menjauh. Tapi dia tidak akan panik berlebihan, menabrak sangkar,
atau bahkan langsung diam mematung ketakutan. Setelah beberapa saat, dia akan kembali aktif seperti semula. Ini menunjukkan dia punya mental dasar yang cukup kuat dan tidak mudah stres. Mental yang bagus dari anakan akan lebih mudah diasah menjadi kacer fighter di kemudian hari. Ingat, kacer yang terlalu penakut akan sulit untuk dilatih dan dijinakkan. Jadi, perhatikan responsnya saat didekati. Apakah dia menunjukkan ketenangan yang wajar atau panik berlebihan? Ini mungkin agak sulit, tapi kadang kita bisa menangkap sedikit petunjuk dari vokal awal bakalan kacer. Meskipun masih bakalan, biasanya ada beberapa di antaranya yang sudah mulai ngeriwik atau setidaknya mengeluarkan bunyi-bunyian khas. Bakalan kacer prospek yang sudah punya bakat, terkadang sudah menunjukkan ngebas atau suara yang tebal dan berisi, meskipun masih lirih. Perhatikan juga variasi suara yang dikeluarkan, bukan hanya sekedar cicitan monoton. Jika ada kacer bakalan yang sesekali mengeluarkan suara yang terdengar lebih bervariasi atau lebih ngebas, itu bisa menjadi nilai plus. Tentunya, ini bukan patokan utama, karena banyak kacer yang awalnya diam 1000 bahasa, tapi saat dewasa jadi jawara. Namun jika ada tanda-tanda awal suara yang berisi, itu bisa jadi bonus yang patut dipertimbangkan. Nah, ini penting banget Kicau Mania. Pastikan burung yang akan kita beli ini benar-benar bakalan kacer. Bukan kacer muda yang baru lepas trotol, tapi sudah agak dewasa. Bagaimana cara membedakannya? Kacer bakalan umumnya memiliki bulu trotol, totol-totol yang masih sangat jelas dan merata di seluruh tubuh, terutama di bagian dada dan kepala. Warna hitamnya belum pekat sempurna, matanya juga kadang masih terlihat polos. Sementara kacer muda yang sudah hampir dewasa, bulu trotolnya biasanya sudah mulai rontok atau menipis, dan warna hitamnya sudah mulai dominan. Hindari kacer yang sudah terlalu tua sebagai bakalan, karena waktu untuk memaster dan membentuk karakternya akan lebih singkat. Pilih yang benar-benar masih muda ya, biar kita punya waktu panjang untuk mengolahnya jadi kacer idaman. Jangan sampai tertipu dengan usia yang diputarbalikkan penjual. Selain fokus pada burungnya, kita juga harus perhatikan sumber dan siapa penjualnya Kicau Mania. Cari penjual yang reputasinya baik, yang sudah dikenal jujur dan bertanggung jawab. Jangan ragu untuk bertanya asal-usul bakalan kacer tersebut. Apakah dari penangkaran atau hasil tangkapan hutan? Meskipun sulit memastikan 100%, tapi setidaknya kita bisa mendapatkan gambaran. Penjual yang baik biasanya juga mau memberikan garansi singkat, atau setidaknya tips perawatan awal. Hindari penjual yang terkesan menyembunyikan informasi, terburu-buru, atau bahkan memaksa kita untuk membeli. Membeli dari penjual yang terpercaya akan mengurangi resiko mendapatkan burung yang sakit atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi, jalin komunikasi yang baik dan jangan sungkan untuk menggali informasi ya. Setelah semua kriteria terpenuhi dan kamu sudah menemukan bakalan kacer idaman, saatnya masuk ke sesi negosiasi harga Kicau Mania. Jangan langsung setuju dengan harga pertama yang disebutkan penjual. Coba tawar dengan sopan, tapi juga jangan terlalu sadis. Lakukan riset harga pasaran sebelumnya agar kamu punya patokan. Kalau penjual tidak mau menurunkan harga, coba tanyakan apakah ada bonus pakan atau tips perawatan yang bisa diberikan. Terkadang, nilai tambah non-finansial juga bisa jadi pertimbangan. Jangan terburu-buru dalam memutuskan. Jika kamu merasa harga terlalu tinggi atau tidak yakin, jangan takut untuk pergi dan mencari di tempat lain. Ingat, ada banyak bakalan kacer di luar sana. Yang penting, kamu mendapatkan burung yang sesuai dengan anggaran dan kualitas yang kamu inginkan. Tetap tenang dan percaya diri saat bernegosiasi. Selamat, bakalan kacer idaman sudah di tangan. Tapi perjalanan belum selesai loh Kicau Mania. Proses membawa pulang dan perawatan awal ini juga krusial. Pastikan burung ditempatkan di keranjang atau sangkar yang sudah kamu siapkan dengan nyaman. Hindari paparan langsung sinar matahari atau angin kencang selama perjalanan. Begitu sampai di rumah, jangan langsung dimandikan atau diberi pakan yang aneh-aneh. Biarkan dia beradaptasi dulu di lingkungan barunya. Tempatkan di tempat yang tenang, jauh dari keramaian, dan berikan pakan standar seperti fur dan EF, jangkrik kecil. Amati perilakunya selama beberapa jam atau hari pertama. Berikan multivitamin jika perlu untuk mengurangi stres. Ingat, adaptasi yang baik akan sangat mempengaruhi mental dan kesehatan kacer di masa depan. Jangan terburu-buru untuk menjadikannya langsung jinak. Setelah melewati masa adaptasi awal, saatnya kita mulai melakukan stimulasi sederhana, Kicau Mania. Jangan langsung dipaksa mandi atau dijemur terlalu lama. Cukup perkenalkan dia dengan suara-suara lingkungan sekitar secara perlahan. Putarkan suara masteran kacer lain dengan volume rendah atau suara burung masteran lainnya. Ini penting untuk mengisi memori otaknya dengan materi lagu yang bagus sejak dini.
Bisa juga sesekali diletakkan di tempat yang agak ramai, tapi tetap dalam pengawasan, agar dia terbiasa dengan kehadiran manusia. Jangan lupa untuk selalu berinteraksi dengan lembut, ajak bicara pelan-pelan. Sentuhan kecil dengan tangan saat memberi pakan juga bisa membantu proses penjinakan. Intinya, buat dia merasa nyaman dan aman di lingkungan barunya, sekaligus mulai membentuk karakternya sebagai burung ocehan. Kicau mania. Perlu diingat bahwa memilih bakalan kacer prospek itu baru langkah awal. Kunci utama untuk mencetak kacer jawara adalah kesabaran dan konsistensi dalam perawatan serta pelatihan. Jangan mudah menyerah jika di awal progresnya terasa lambat. Merawat dari bakalan membutuhkan waktu, dedikasi, dan perhatian ekstra. Nikmati setiap prosesnya, mulai dari melihatnya berganti bulu, belajar bunyi, hingga akhirnya gacor dan punya mental tarung. Konsisten dalam pemberian pakan, pembersihan sangkar, pemandian, penjemuran, dan pemasteran. Semuanya butuh rutin dan teratur. Yakinlah, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dengan kesabaran dan konsistensi, bakalan kacer pilihanmu akan tumbuh menjadi kebanggaan Kicau Mania. Nah, itu dia Kicau Mania. Tips super detail dan mendalam dari Cinta Kicau Mania tentang bagaimana memilih bakalan kacer prospek di pasar burung. Semoga tips ini bisa jadi panduan berharga buat kalian semua ya. Ingat, memilih kacer itu butuh mata jeli, telinga tajam, dan hati yang tenang. Jangan sampai pulang dengan tangan hampa, atau lebih parah lagi, dengan kacer yang kurang berkualitas. Punya pengalaman menarik atau tips tambahan saat memilih bakalan kacer? Atau mungkin ada pertanyaan? Jangan sungkan tulis di kolom komentar di bawah ya, kita diskusi bareng-bareng. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, share ke teman-teman Kicau Mania lainnya, dan yang paling penting, subscribe channel Cinta Kicau Mania biar nggak ketinggalan video-video informatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Kicau Mania.